Terus Assalamualaikum. sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Waalaikumsalam. sudah, Matur nuwun sudah hadir. Di sini kami lihat ada 13 partisipan, J. Ji Bu, dari KNKS, Alhamdulillah sudah ada Pak Putu, Direktur Bisnis dan Kewirausahaan Syariah. Ya, selamat siang, Bapak Putu, Selamat siang, Bapak Ibu. Helma, ya, Dan kemudian Ibu Rizky Anggun dan Bapak Haris Rahmat Pratama, J. Ji Selamat Bu, siang, semoga sehat-sehat semua. amin, Amin. amin Bu. Ya. Insya Allah sehat Bu, karena ketahanan pangannya langsung sama Dishanpan. Oh, begitu ya, Pak. Alhamdulillah. Jadi masih Terjamin ya, sehat Pak, Bu. tangannya ya, Pak. Iya, terjamin pangannya. Dan juga, dan juga halal sih, Pak, mudah-mudahan. Amin, Amin. amin, Amin. amin. Insya Allah Bu. Gimana? Kita langsung aja. Bapak Putu dan Bapak Helma dan dari Kenex dan Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada Zoom meeting kali ini. Mohon izin saya memulai acara. Siap, Bu. Monggo Bu. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat Kepala Dinas Ketahanan Kota Semarang. Yang kami hormati Bapak narasumber, Direktur Bisnis dan Kewirausahaan Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Kenex, yaitu Bapak Insinyur Putu Rahwidiasa MBA CIPM. Kemudian Deputi Direktur Bapak Helma Agustiawan, Pak Rizky Agun dan Bapak Haris Rahmat Pratama dari Kenex. Ini mohon izin saya menyebutnya Kenex ya Pak. Kami biasanya KNEKS, Bu. Oh, KNEKS ya Pak. Iya. Dari KNEKS, teman-teman sudah hadir. Kemudian juga dari Bapak Ibu OPD, kemudian dari yang undang di sini dari LP POMUI, dari RPH, kemudian Pusat Kajian Halal Undip, Pati, Kadin, dari klaster pangan juga Pak, kemudian dari Paguyuban Usaha Kuliner, mudah-mudahan sudah hadir, Nj. Matur Tuhan telah berkenan untuk hadir pada pertemuan kita yang secara daring di siang hari ini. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan berkah dan rahmat-Nya. Kita diberi kesempatan, diberi kesehatan sehingga kita dapat hadir dan mengikuti acara pada siang hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita buka pertemuan ini dengan membaca basmalah bersama. Semoga acara dapat berjalan dengan lancar, dengan baik, dan kemudian mendapatkan hasil yang seperti kita harapkan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa bahwa pertemuan ini dilaksanakan sebagai wadah silaturahmi, Pak Putu, juga sebagai bentuk audiensi dari Pemkot Kota Semarang, Pemkot Semarang, dalam hal ini dari Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, dengan KNEKS, gitu. Dengan harapan kita dapat lebih saling mengenal, Pak, karena dengan mengenal dengan mengenal kemudian ada istilah tak kenal maka tak sayang, gitu Pak. Jadi kita harus lebih mengenal dulu. Kemudian selanjutnya kita dapat menjajaki peluang mungkin akan adanya kolaborasi atau kerjasama antara pemerintah Kota Semarang atau Dishanpan Pak dengan KNEKS terkait dengan zona khas, ya Pak. Kemudian perlu saya sampaikan Pak, di sini untuk acara siang hari ini adalah pembukaan, tadi sudah dibuka, kemudian sambutan dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, dilanjutkan paparan dari narasumber, diskusi dan penutup. Tadi acara telah dibuka, kita lanjutkan dengan sambutan dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan,
Yang terhormat Bapak Dr. Bambang Pramusinto, SHSI, SIP MSI, dipersilakan. Baik, terima kasih Matur Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu dari KNKS, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Saya izin menyapa dulu. Yang pertama Bapak Putu Rahmidiasa. Matur nuwun Pak Putu. Terima kasih Pak. Kemudian ada Bapak Ilma Agus Setiawan. Selamat siang. Matur nuwun Pak Agus. Kemudian Ibu Rizky Anggun. Ada juga Bapak Haris Rahmat Pratama. Kebetulan kami juga mengajak banyak pemangku kepentingan Pak Putu dan Bapak Ibu dari KNKS. Ya. Kami mengundang mitra-mitra OPD dari Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang, juga mitra-mitra eksternal. Ya, saya izin untuk ikut menyapa. Yang pertama, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, kemudian ada beberapa teman OPD, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Pariwisata, Kesehatan, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, kemudian Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan. Ya. Kemudian kami juga mengundang LPPOM MUI, Pusat Kajian Halal Undip, kemudian Prusda, Bumi Pandangan Sejahtera, Kadin, dan lain-lain yang saya izin tidak bisa menyebutkan satu persatu karena cukup banyak. Saya prinsipnya yang pertama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dari KNKS yang sudah menyediakan waktunya. Saya juga tidak tahu ini bagaimana kegiatan ini bisa berlangsung, tapi saya dari awal sejak merumuskan peraturan daerah tentang jaminan produk halal yang dibantu teman-teman mitra di Kota Semarang ini punya niat baik Pak Putu dan Bapak Ibu sekalian untuk bisa segera mengimplementasikan peraturan daerah itu sehingga di Kota Semarang ini terselenggara produk halal secara masif begitu. Alhamdulillah kalau setiap orang yang punya niat baik ini pasti ada jalan. Nah, pada siang hari ini kita bisa mendapatkan support dari KNKS ya untuk memberikan sosialisasi terkait dengan zona kas. Ya, kami juga belum paham betul apa itu zona kas, tapi saya sudah banyak mempelajari terkait dengan KNKS. Intinya tujuan utama dari KNKS ini akan menyelenggarakan produk halal di Indonesia. Sehingga saya berpikir kegiatan ini sangat positif dan saya bermaksud untuk melibatkan banyak pemangku kepentingan untuk diberikan sosialisasi ya oleh Pak Putu dan Bapak Ibu dari KNKS supaya pelaksanaan perda jaminan produk halal di Kota Semarang ini bisa terselenggara dengan cepat. Kebetulan Pak Putu dan Bapak Ibu sekalian, sejak kami memiliki peraturan daerah nomor 1 tahun 2022, kami sekarang ini sedang berproses untuk membuat peraturan-peraturan pelaksanaan, ya, seperti beberapa peraturan wali kota dalam rangka untuk pelaksanaan peraturan daerah tersebut. Sehingga harapan kami sosialisasi siang hari ini nanti bisa memberikan referensi buat kami, buat teman-teman di Kota Semarang, ya, sehingga peraturan pelaksanaan yang kami buat itu betul-betul aplikatif, mudah dilaksanakan oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha yang ada di Kota Semarang. Kebetulan Pak Wali Kota tengah mengencarkan pariwisata sebagai salah satu sektor yang strategis
untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Nah, kalau jaminan produk halal bisa terselenggara di Kota Semarang, termasuk kulinernya, harapan kami nanti sektor pariwisata bisa terdongkrak. Itu kira-kira Pak Putu dan Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami matur nuwun Pak Putu, Pak Helma, dan Bapak Ibu, terutama yang dari KNKS, atas supportnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan. Dan kebetulan Pak Putu dan Bapak Ibu sekalian, insya Allah nanti tahun depan kami akan menyelenggarakan kegiatan Hari Keamanan Pangan. Ya, kami mencoba untuk melakukan diskusi yang lebih besar lagi, ya, untuk pemangku kepentingan, terutama pelaku usaha di Kota Semarang. Salah satunya adalah bagaimana kami bisa memberikan pemahaman terkait dengan produk halal untuk pelaku usaha di Kota Semarang. Ya, saya kira ini menjadi sebuah rintisan untuk kami melangkah ke kegiatan yang lebih besar lagi di tahun depan. Demikian, matur nuwun, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih termute Bu Titus. Mohon maaf. Matur nuwun Bapak Bambang atas sambutan yang diberikan. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan, apa harapan kita bersama akan bisa terrealisir, nggih, Bapak. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian terhormat, kita akan menyimak penyampaian paparan dari narasumber, yaitu program Zona Kuliner Halal Aman dan Sehat atau Zonakas dan model-model pengembangannya di Indonesia yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Putu Rahwidiasa MBA CIPM, Direktur Bisnis dan Kewirausahaan Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS. Kepada Bapak Putu, dipersilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'in ala urudin ya wadin wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang kami hormati dan sama-sama kita hormati Bapak Dr. Bambang Pramusinto, SH SIP MSI, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota, Ibu Titus juga. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tadi kalau saya tidak salah dengar ada dari dinas-dinas di pemerintah Kota Semarang dan juga Jawa Tengah. Saya lihat juga ada dari Pak Sofa ya, Pak dari LP POM, Pak Ngargono, kemudian juga tadi kalau nggak salah juga dari Patpi, dari Kadin, PHRI, ada LP2K. Kemudian juga ada para undangan lainnya yang mohon maaf saya tidak dapat menyebutkan satu persatu Bapak Ibu. Salam kenal. Terima kasih sekali karena kami diberi kesempatan untuk bisa berkenalan dan bertemu dengan Bapak Ibu siang ini. Khususnya Pak Bambang ya Pak. Kami senang sekali mendengar program-program yang sudah Bapak siapkan dan juga pemerintah Kota Semarang siapkan untuk diimplementasikan tahun ini maupun tahun-tahun yang akan datang. Mohon izin Pak Bambang, sebelum kami membahas atau menyampaikan tentang Zonakas, kami juga ingin mengenalkan dulu apa itu KNEKS. Mungkin di antara Ibu Bapak ada yang belum pernah bertemu, bersinggungan atau bekerja sama atau juga berkolaborasi dengan KNEKS. Sebenarnya KNEKS sebenarnya sudah cukup panjang. Waktu itu sebenarnya dari sisi Perpresnya sudah dibuat di tahun 2017 Bapak, tetapi baru diisi personalianya di tahun 2019. Nah awalnya hanya Komite Nasional Keuangan Syariah, tapi kemudian ditingkatkan menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS. Oke, lanjut Pak Helma. Oh di Mbak Anggun ya ini. Saya didampingi oleh Pak Helma, Deputi Direktur untuk Inkubasi. Bu Anggun ini dari analis kebijakan kami dan juga ada satu kawan yang magang juga ada di sini. Nah ini bentuk lembaganya Pak Bambang, Bapak Ibu sekalian.
KNKS langsung dipimpin oleh Bapak Presiden, dan kemudian Wakil Ketuanya adalah Bapak Wakil Presiden. Bapak Wakil Presiden juga merangkap sebagai Ketua Harian. Anggotanya ada 16 menteri, kemudian juga lembaga, termasuk Gubernur Bank Indonesia, Ketua OJK, Kadin, kemudian LPS, MUI, itu juga menjadi anggota KNKS. Nah, di dalam pelaksanaan harian, KNKS dilaksanakan oleh manajemen eksekutif dan juga didukung oleh sekretariat. Sekretarisnya adalah Ibu Menteri Keuangan. Saya sendiri berada di manajemen eksekutif yang ada di tengah di unit kerja manajemen eksekutif bidang bisnis dan kewirausahaan syariah. Di kami ada 5 direktorat, Bapak. Ada yang terkait dengan industri produk halal, dengan jasa keuangan syariah, keuangan sosial syariah, bisnis dan kewirausahaan syariah, serta infrastruktur ekosistem. Lanjut, Bangun. Ini dalam bekerja, kami menggunakan Master Plan Ekonomi dan Keuangan Syariah, Pak Bambang, Bapak Ibu sekalian. Di dalam Master Plan tersebut, Master Plan 2019-2024 yang sudah waktu itu di-launch oleh Bapak Presiden, kami menjalankan 4 amanah menggunakan 4 strategi, yaitu penguatan halal value chain, kemudian penguatan keuangan syariah, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah, dan juga penguatan ekonomi digital. Itu adalah 4 pilar utama yang terdapat di dalam Master Plan Ekonomi dan Keuangan Syariah. Lanjut, Mbak Anggun. Di dalam bekerjanya juga, kami juga menggunakan pendekatan ekosistem, Bapak Ibu sekalian, di mana kita memperhatikan supply dan demand. Di dalam supply-nya semua pemangku kepentingan kita coba gambarkan di sana, dengan berada titik sentralnya adalah para UMKM dan kewirausahaannya itu sendiri, sampai ke korporasi. Tentunya didukung oleh commercial finance-nya, di situ ada social finance, keuangan sosial syariah, kemudian tentu dengan industri halal dan komunitas-komunitasnya. Dan tentunya di bawah itu tergambarkan adanya infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung ekosistem ini. Dan juga tidak lupakan kita juga buka demand-nya dari sisi demand. Jadi tidak hanya supply tapi juga sisi demand. Ini pendekatan ekosistem yang digunakan oleh KNKS. Lanjut, Pak Helma, Pak Bangun. Ini sebagai gambaran saja Bapak Ibu, bahwa sesuai dengan State of Global Islamic Report menggambarkan bahwa Indonesia di dunia menempati peringkat keempat, masih di bawahnya Malaysia justru. Inilah yang sedang kita usahakan agar Indonesia bisa menjadi yang terbaik, terkemuka di dunia. Karena ternyata di negara-negara lain, walaupun penduduknya juga tidak mayoritas Muslim, bahkan ada beberapa yang minoritasnya Muslim, mereka menilai ekonomi dan keuangan syariah merupakan potensi yang baik ke depan untuk dikembangkan oleh negara-negara tersebut. Apalagi Indonesia yang memang mayoritasnya Muslim, tentunya menggunakan pendekatan ini yang cukup yang baik. Tidak hanya terkait dengan masalah agama, tetapi juga memang dari sisi ekonomi, insya Allah akan menjadi lebih bermanfaat untuk para masyarakat, untuk ketahanan ekonomi nasional. Lanjut, Pak Bangun. Lanjut lagi. Di dalam bekerja, kami tentu mengikuti arahan-arahan dari Pak Presiden dan Bapak Presiden. Kami diminta untuk menjalankan program yang benar-benar bisa terrealisasi. Istilahnya beliau adalah netes di situ. Harus ada quick win, dan nanti salah satunya kami kenalkan adalah zona kuliner halal, aman, dan sehat. Suatu program yang sebenarnya sederhana, sudah dilaksanakan oleh banyak pihak, tapi nanti kita coba lihat bagaimana sih sebenarnya bedanya dengan zona-zona kuliner yang lain. Lanjut, Mbak Anggun. Ini juga arahan dari Bapak Wakil Presiden agar zona KAS juga bisa dikembangkan lebih lanjut. Di dalam bekerja, kami ada 30 program, Pak Bambang, Bapak Ibu sekalian, sampai 2024, tetapi dari 30 tersebut dipilih 13 menjadi program prioritas yang harus segera terrealisir dalam waktu dekat. Nah, di antaranya, di sebelah kanan bawah itu terdapat zona kuliner halal, aman, dan sehat. Sebenarnya di samping program tersebut ada 13 lagi yang ada di layar. Nanti kami share kepada Ibu Bapak materinya. Lanjut, Mbak Anggun.
kalau selain program prioritas ada program reguler 17, jadi totalnya menjadi 30. Lanjut, Bangun. Sebenarnya untuk zona kas ini terkait juga ada hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 terkait dengan jaminan produk halal, Bapak Ibu sekalian, bahwa semua produk yang dijual, diproduksi, kemudian dikonsumsi, diedarkan di Indonesia nanti harus bersertifikasi halal di tahun 2024. Ini salah satu background-nya kenapa kami mengembangkan program zona kuliner halal aman dan sehat. Lanjut, Mbak Anggun. Ini adalah program prioritasnya, Bapak. Melibatkan beberapa kementerian. Yang pertama tentu Kementerian Agama yang juga memiliki badan BPJPH. Kemudian di situ ada Kementerian Kesehatan yang nanti terlibat terkait dengan sehat dan aman dan sehatnya. Kemudian Kementerian Keuangan yang nanti terkait dengan hal-hal lainnya yang mendukung di program ini. Termasuk beberapa kementerian yang juga terlibat seperti Kemenparekraf, karena Kemenparekraf juga menggunakan pendekatan zona kas ini untuk lebih menarik di dalam wisata-wisata yang mereka sasar. Lanjut, Mbak Anggun. Kami dalam melaksanakan program dan mengimplementasikan program zona kas ini, Bapak Ibu sekalian, membentuk kelompok kerja di level eselon 1, di mana ketuanya adalah Deputi Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM. Kemudian co-project koordinator adalah Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dari Kementerian Kesehatan, kemudian Kepala BPJPH, kemudian Deputi Minat Khusus di Kemenparekraf. Di bawahnya ada 2 subpokja. Yang pertama untuk pendampingan sertifikasi halal, aman dan sehat itu sendiri, dan yang subpokja kedua pengembangan zona kas. Jadi kita melibatkan bersinergi dengan kementerian-kementerian lembaga yang terkait. Untuk program prioritas yang lain juga demikian, Pak Bambang, Bapak Ibu sekalian, melibatkan kementerian lembaga yang terkait. Lanjut, Mbak Anggun. Ini beberapa foto yang terkait dengan FGD-nya. Nah, ini adalah tahapan implementasi zona kas, Pak Bambang, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama tentunya penentuan lokus untuk zona kas, kemudian kita lakukan audiensi kalau memang belum bertemu, kemudian sosialisasi pedoman zona kas kepada para tenan. Nah, setelah itu dalam implementasinya baru dilakukan inspeksi kesehatan lingkungan, kemudian pemeriksaan lab aman dan sehat. Nah, ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan kalau di tempat-tempat yang lain. Kemudian ada pendampingan NIB, nomor induk berusaha. Ini biasanya didampingi oleh Transbumi yang di bawah kendali Kementerian Koperasi. Kemudian tentunya sosialisasi pendampingan halal dari BPJPH, dan biasanya kalau di daerah itu ada dari Satgas Halal ya. Nah, kebetulan saya lihat di sini ada juga Satgas Halal. Kemudian nanti akan muncul sertifikasi like hygienis dan sehat, dan sertifikasi halal. Nah, barulah setelah itu dijalankan, baru kita akan launching zona kasnya. Lanjut, Mbak Anggun. Ini mungkin saya tidak bahas detail, tapi ini menggambarkan ekosistem di dalam zona kas. Gambarnya seperti kelihatan rumit, Pak Bambang, Bapak Ibu sekalian. Tapi sebenarnya ini sederhana, hanya menunjukkan adanya halal self-declare, ada yang reguler, kemudian didukung oleh proses sertifikasi halalnya, dan seterusnya. Ini merupakan gambaran proses sebenarnya, tetapi diwakili dengan gambar-gambar logo yang terlibat. Lanjut. Di dalam pelaksanaannya, alhamdulillah saat ini sudah terdapat 16 titik, Pak Bambang, Bapak Ibu sekalian, yang melaksanakan atau mengimplementasikan, yang akan mengimplementasikan zona kas. Yang sudah jalan di Rasuna Garden Food di Jakarta. Insya Allah juga sudah dalam tahap persiapan untuk Masjid Agung Sunda Kelapa dan Istiqlal di Jakarta. Kemudian di beberapa daerah yang sudah berjalan kick-off-nya waktu itu di Bukit Tinggi, Payakumbuh, kemudian di Bandung, Riau, nah, insya Allah Balikpapan juga sudah, kemudian Lego-Logo juga sudah, tapi memang masih ada beberapa tahap yang dijalani. Kemudian di beberapa universitas, ITS, kemudian Brawijaya, Siakuala, Gajah Mada, UIN Alauddin, dan Universitas Muslim Indonesia, serta di kantin di Kementerian Keuangan.
Ini beberapa yang sedang jalan paralel, Pak Bambang, Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Mungkin di sini bisa dilanjutkan oleh Pak Helma. Ya, Pak Helma. Model-model inisiasi zona kas yang saat ini dijalani. Tentunya kami hanya mengambil contoh yang dilaksanakan oleh Pemda atau Pemkot. Silakan Pak Helma. Baik, terima kasih Pak Putu. Yang kami hormati Pak Kadis, Bapak dan Ibu sekalian ya di sini yang hadir, alhamdulillah atas inisiasi dari Dinas Ketahanan Pangan. Pak Kadis, sebagai informasi Bapak dan Ibu, ya Pak Putu, ini pertama kalinya zona khas diinisiasi oleh Dinas Ketahanan Pangan gitu ya. Di beberapa daerah diinisiasi oleh Bapeda. Di sini hadir Pak Arya dari Bapeda, ada juga yang dari Dinas Perindustrian, Dinas Perindustrian Perdagangan ya. Di sini juga hadir dari Perindustrian Perdagangan. Lalu ada juga yang dari Dinas Koperasi UKM, ada yang dari Bapelitbangda gitu ya, itu berbeda-beda. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh Pak Putu, salah satu pilot project terkait dengan zona khas yang sudah dilaksanakan khususnya di klaster pemerintah daerah itu di Lego-Lego, di kawasan Lego-Lego atau Masjid Kubah 99 ya di Makassar di Sulawesi Selatan. Nah, ini diinisiasi oleh Bapelitbangda sejak tahun lalu. Dan di sini melibatkan Dinas Kesehatan, Labkesda, juga Puskesmas, karena yang langsung bersentuhan dengan UMKM-nya nanti Puskesmas. Mereka akan memberikan penyuluhan sampai pengawasan terhadap proses aman dan sehatnya. Labkesda akan membantu terkait dengan pengecekan air ya, terkait dengan bakteri E. coli, termasuk juga di situ kalau ada kandungan terkait dengan kalau ada baso gitu ya, ada boraks dan sebagainya. Ini tadi juga kita di awal Pak Putu sempat ditampilkan video Bu Kabid menyampaikan terkait dengan ketahanan pangan ya, khususnya dari kualitas pangan saji gitu ya. Nah, ini dari Dinas Kesehatan terkait dengan fasilitasi untuk aman dan sehat. Selanjutnya Satgas Halal di sini juga hadir dari Satgas Halal Jawa Tengah ya, sepertinya dari kantor perwakilan atau kantor wilayah Kementerian Agama. Ini akan membantu Bu, mohon nanti didampingi Bu terkait dengan proses sertifikasi halalnya Bu dari Satgas Halal terkait dengan prosesnya. Lalu selanjutnya di Lego-Lego ini juga didukung fasilitasi halalnya dari Dinas Perindustrian. Karena Dinas Perindustrian punya program di daerahnya di Sulawesi Selatan itu mendorong pelaku usaha khususnya di kuliner dan khususnya juga yang di dekat dengan tempat wisata itu didorong menjadi wisata ramah muslim ya. Selanjutnya tempat areanya itu dikelola oleh perusahaan daerah. Tadi juga disampaikan oleh Pak Kadis bahwa hadir juga dari Perusda ya, perusahaan daerah. Di sini kebetulan di kawasan Lego-Lego itu kawasan kantinnya itu dikelola oleh perusahaan daerah ya, atau BUMD gitu ya. Nah, lalu selanjutnya ada juga terkait dengan ekonomi syariahnya, alat pembayarannya itu didukung oleh bank dari daerahnya. Kalau di Sulawesi Selatan ini Bank Sulselbar kurang lebih. Nah, terkait dengan fasilitasi NIB dan pendampingan usaha ini dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM. Nah, NIB ini menjadi titik pintu masuk yang paling penting di awal, karena pada saat mereka untuk fasilitasi halalnya itu harus memiliki NIB dulu. Makanya di sini alhamdulillah sudah hadir juga dari Dinas Koperasi dan UKM ya. Di tengah-tengah kita ada dari Dinas Koperasi dan UKM ada Pak Teguh. Mudah-mudahan nanti juga Pak Teguh bisa merespon terkait dengan fasilitasi NIB untuk UMKM yang akan nanti dipilih lokusnya tempat yang akan dikembangkan zona khasnya. Ini kurang lebih yang sudah dilaksanakan modelnya di Lego-Lego di Makassar, sehingga sebetulnya hampir semua dinas atau OPD ini yang ada di dalam model ini terlibat berkontribusi semua resource-nya terkait dengan untuk mewujudkan zona kuliner halal aman dan sehat. Tadi yang disampaikan Pak Putu, nanti pada saat tempatnya sudah disepakati, kalau pembicaraan awal dengan Bu Titus, Pak Kadis itu lokus yang akan diusulkannya adalah kawasan Kota Tua ya kalau nggak salah gitu ya, dan kebetulan Pak Putu katanya juga sudah pernah ngopi-ngopi di tempat tersebut dan sangat enak gitu ya kurang lebih. Oh iya, bagus Pak, tempatnya bagus. Karena kebetulan saya istri saya orang Semarang Pak Bambang, jadi kami sering pulang ke Semarang. Wah, ini berarti cocok ini. Cocok. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Putu. Nah, tadi kalau misalnya sudah disepakati lokusnya, nanti kita akan
mengadakan rapat dengan seluruh stakeholder, lalu di daerah maupun di pusat. Nanti kami dengan Kementerian Kesehatan, dengan Kementerian Koperasi dan UKM, dengan BPJPH, dan beberapa yang lain terkait dengan koordinasi untuk proses zona khas. Selanjutnya kita akan melihat juga model yang terjadi di Bandung, kurang lebih hampir mirip tapi berbeda gitu ya. Karena yang di Bandung ini difasilitasi atau inisiatornya dari Dinas Koperasi dan UKM. Ini berangkat dari kebutuhan Pak Kadis tadi juga, karena di Semarang didorong terkait dengan fasilitas pariwisata ya. Nah, ini juga sama berawal dari keresahan para pelaku hotel nih. Di sini juga hadir dari PHRI ya. Dari PHRI ada hotel di Bandung ya, Hotel Savoy Homan dan juga Hotel Trans. Pada saat mereka ada tamu dari Malaysia dan Timur Tengah, mereka menanyakan di mana street food yang halal gitu. Nah, itu agak kelabakan hotel gitu ya. Sehingga pada saat itu dari pelaku usaha mengusulkan kepada pemerintah Kota Bandung waktu itu ya. Akhirnya dari situ kita Kota Bandung membuat satgas atau misalnya Pokja khusus terkait dengan kuliner. Dan alhamdulillah dilanjut di tahun 2022 ini. Nah, terkait dengan dukungan tadi dengan Dinas Kesehatan, Labkesda dan Puskesmas sama, itu sudah juga dilakukan penyuluhan, lalu juga pengecekan air ya untuk mengecek ada tidaknya terkait dengan bakteri E. coli. Selanjutnya juga Satgas Halal di Jawa Barat juga terlibat. LPH yang terlibat di sana itu adalah dari Pusat Halal Salman. Kalau tadi yang di Makassar yang terlibatnya LPH-nya adalah LP POM MUI. Nah, selanjutnya terkait dengan fasilitasi sertifikasi halalnya itu dibantu oleh Bank Indonesia kantor perwakilan di Kota Bandung. Dan yang mengkoordinir UMKM yang juga mengelola zonanya ini adalah Forum PKL. Dan Ibu tadi memang nanti di dalam zona khas ini tidak hanya produknya yang disertifikasi halal, tapi juga termasuk jasanya. Atau kurang lebih harus memiliki sertifikasi jasa untuk halalnya. Kenapa? Karena mereka yang akan memastikan, mereka yang harus memastikan bahwa UMKM yang ada di dalam kelolaannya di dalam zona tersebut tetap mempraktekkan halal, aman dan sehat gitu ya. Bahkan kalau di Makassar itu ada 2 timnya dari Dinas Perindustrian karena inisiatornya dari Dinas Perindustrian juga diantaranya itu mereka mengsertifikasi stafnya untuk punya sertifikasi halal ya, audit terkait dengan halal, sehingga bisa membantu dalam pendampingan ke UMKM-nya. Selanjutnya karena tempatnya ini di taman ya, Taman Malabar, sehingga melibatkan juga pemukiman, pekuburan dan juga pertamanan. Nah, DPKP 3, wah ini panjang juga gitu ya. Karena ini di taman, jadi wilayahnya Dinas Pertamanan kurang lebih gitu singkatnya. Sehingga fasilitasi infrastruktur ya terkait dengan persyaratan toilet, ada tempat ibadah ya dalam area ini masjid atau musola, lalu juga fasilitas sholatnya, mukena, sejadah dan sebagainya. Ini akan didorong dibantu oleh DPKP 3 gitu, termasuk juga fasilitas tempat sampah dan juga air. Nah, terkait dengan nanti setelah ini jadi zona khas akan didorong oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Disbudpar. Kalau tidak salah juga hadir di sini tadi ya dari Disbudpar, akan membantu dukungan pemasaran dan juga pelatihan SDM yang mereka harus punya terlatih dalam melayani khususnya turis-turis baik itu lokal maupun mancanegara. Jadi ini kurang lebih ada 2 model yang tadi disampaikan oleh Pak Putu sudah berjalan dalam hal klaster pemerintah daerah. Nah, ini Bapak dan Ibu terkait dengan progres zona khas di tahun 2022 ini untuk Rasuna Garden Food Street ya, atau kita singkat biasanya panggilnya RGF, ini sudah melalui sertifikasi stikerisasi aman dan sehat dan sedang proses audit untuk sertifikasi halal dan juga pemantauan inspeksi kesehatan lingkungan yang rutin itu hampir setiap minggu dari Puskesmas. Untuk yang klaster masjid, Masjid Agung Sunda Kelapa dan juga Istiqlal sekarang sedang proses sudah melewati audiensi dan sekarang sedang implementasi terkait dengan penyuluhan aman dan sehat dari Dinas Kesehatan dan juga Puskesmas setempat. Untuk klaster pemerintah daerah, tadi sudah ada Riau, Balikpapan ya, Kalimantan Timur, Makassar, Sulawesi Selatan, lalu juga sudah ada beberapa yang di kick off bahkan langsung oleh Pak Wapres pada saat rangkaian acara Gernas BBI
tahun ini ya, kemarin di Bukit Tinggi. Tempatnya di Los Lambuang. Kalau Bapak dan Ibu pernah makan kapau, nah kami pernah buka puasa langsung makan kapau, kurang lebih gitu ya. Selanjutnya ada juga klaster perguruan tinggi di ITS, ini sudah melewati aman dan sehat dan sekarang sedang proses audit dan juga proses halal di Komisi Fatwa MUI. Ada juga dari Brawijaya, Syekh Kuala, UGM, di Makassar ada 2, ada UIN Alauddin dan Universitas Muslim Indonesia atau UMI gitu ya. Untuk klaster perguruan tinggi ini kita kolaborasi juga dengan Bank Indonesia, karena Bank Indonesia punya program namanya Skala, Bapak dan Ibu, sertifikasi halal, sertifikasi makanan halal. Nah, sehingga programnya B itu di-upgrade kurang lebih, ditingkatkan dari hanya sertifikasi makanan halal menjadi halal, aman, dan sehat dengan program zona khas. Yang terakhir terkait dengan klaster pemerintahan yang sedang dikurasi adalah di kantin Dawa Kementerian Keuangan. Selanjutnya, Mbak Anggun. Nah, ini beberapa stakeholder yang terkait ya, mungkin juga ini sama bisa diimplementasikan juga di Semarang. Ada Bank Indonesia, tadinya mungkin juga nanti bisa melibatkan Bank Indonesia, khususnya di Semarang. Lalu juga ada Dinas Perindustrian, sudah diundang juga ya. Ada Bank Syariah, ada bisa Bank Syariah Indonesia, ada Maybank Syariah juga bisa dilibatkan. Lalu juga mungkin Bank Syariah lain juga ya, apakah BPD-nya gitu ya, yang bisa juga punya concern mendorong terkait dengan isu halal ini. Selanjutnya ada ITS, ada DEX-BI ya, Departemen Ekonomi Keuangan Syariah di BI Pusat, dan juga ada beberapa yang khususnya ada dari itu perbankan, anggaran, APBD maupun CSR perusahaan. LPH-nya yang terlibat di zona sini sudah ada PPOM MUI, ada Sukovindo, ada Surveyor Indonesia, ada Pusat Halal Salman, ada juga di Sumatera Barat Yayasan Bersama Madani ya. Lalu juga di Riau menarik karena LPH-nya juga dimiliki oleh pemerintah ya, Balai Pengembangan Produk dan Standarisasi Industri. Ada juga Universitas Syekh Kuala di Banda Aceh, Unhas di Makassar, dan juga LPH-nya Unbrau di Jawa Timur. Nah, terkait dengan landasan hukum, Bapak dan Ibu, ini terkait dengan kalau di Sumatera Barat ya, ini masuk ke Perda nomor 1 tahun 2020. Tadi alhamdulillah di Semarang sudah ada Perda nomor 1 tahun 2021 terkait dengan produk makanan halal. Bahkan tadi Pak Kadis menyampaikan akan diturunkan menjadi perwal semakin kuat ya terkait dengan tataran teknisnya. Lalu juga ada Master Plan Indonesia Produk Halal di Sumatera Barat. Kalau di Sulawesi Selatan itu ada program Siti Halimah, kurang lebih ada hubungannya dengan kodifikasi dan juga nomenklatur terkait dengan fasilitasi sertifikasi halal. Ada juga yang di daerah itu juga mengembangkan KDKS ya, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah, dan juga ada juga yang berhubungan dengan BUMD. Selanjutnya Mbak Anggun. Nah, ini yang beberapa pencapaian khususnya di lokus di Jakarta itu sudah 95% mendapatkan aman dan sehat. Kenapa belum 100%? Ya Bapak dan Ibu mungkin kalau yang biasa UMKM juga sudah paham ya bahwa mungkin Pak Teguh dari Dinas Koperasi UKM ya paham ya. Kalau misalnya kuliner kemarin pada saat pandemik kita tidak boleh beraktivitas, itu ada UMKM yang tidak kuat gitu ya. Akhirnya ada pergantian. Nah, kenapa 95% itu? Karena ada beberapa UMKM yang baru ada pergantian ya. Yang dulunya tidak kuat untuk melanjutkan usahanya, sekarang ada UMKM yang baru masuk. Ada juga yang terkait dengan NIB, lalu juga fatwa ketetapan halal sudah ada 5 UMKM, ada juga yang sudah membuat akun di Si Halal. Selanjutnya. Ya, ini pihak-pihak yang terlibat khususnya di Sulawesi Selatan ya, tadi juga sudah disampaikan di atas, mulai dari dunia perbankan, di OPD, di BUMD atau di Perusda ya, dan juga pihak-pihak lainnya terkait dengan zona kuliner halal Manansia. Selanjutnya. Nah, ini kurang lebih ada beberapa isu, khususnya 4 isu utama yang kami temukan terkait dengan anggaran ya di daerah. Karena kalau misalnya ini diampu hanya oleh satu dinas, pasti akan berat. Tapi tadi kenapa model-model disampaikan, apa yang disampaikan Bu Titus di dalam diskusi kita ya, ini luar biasa Bu Titus, kita baru diskusi hari Minggu mungkin ya Bu ya. Hari Minggu ternyata langsung bisa diselenggarakan di Selasa ini. Kalau istilahnya Menteri Parekraf ini gercep gitu kurang lebih gitu ya, gaspol. Nah, ini
terkait dengan anggaran, kami yakin sih kalau ya, berkolaborasi dengan berbagai macam sesuai dengan tadi model-model yang sudah disampaikan, ini bisa jadi ada solusi terkait dengan sertifikasi dan juga terkait dengan LPH, karena di sini sudah ada langsung diundang dari AP POM MUI, juga mungkin nanti bisa memberikan pandangan terkait dengan kemungkinan-kemungkinan yang bisa disupport terkait dengan sertifikasi halal. Lalu juga sinergi ini penting, koordinasi antar OPD dalam menjalankan tusinya. Alhamdulillah di sini juga hadir tadi dari Bapeda ya, ada Pak Arya dari Bapeda, karena di beberapa pemerintah khususnya di Sulawesi Selatan, bahkan kalau di Bandung itu Asda 2-nya juga terlibat kuat ya, asisten daerah 2 khususnya bidang ekonomi terkait dengan mendorong program zonasi ini. Yang selanjutnya terkait dengan laboratorium. Nah, karena ini Dinas Ketahanan Pangan ini Bu Titus, Pak Kadis, ini baru pertama kali juga modelnya, ini bisa jadi model yang baru, Dinas Ketahanan Pangan yang mendorong awal gitu. Bahkan biasanya kita ketemu sama Dinas Ketahanan Pangan itu setelah proses mulai. Ada hubungannya dengan rumah potong hewan, Pak Putu. Nah, biasanya ini yang kadang menjadi PR kita bersama, rumah potong hewan halal atau rumah potong unggas halal ya. Ini yang menjadi PR biasanya, karena itu posisinya di hulu, sehingga nanti terkait dengan proses makanan UMKM yang ada kaitannya dengan titik kritisnya tinggi di daging gitu ya, itu akan lebih mudah kalau RPH-nya atau RPU-nya sudah memiliki sertifikasi halal. Atau apalagi kalau di Kota Bandung misalnya banyak dilakukan oleh Pusat Halal Salmon itu memberikan pelatihan atau sertifikasi untuk juleha, juru sembelih halalnya. Nah, ini juga mungkin yang bisa kita dorong agar mempermudah UMKM di sektor hilirnya untuk mensertifikasi fasilitas halal. Itu mungkin yang terakhir, halaman terakhir, bangun ya, oke. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya kembalikan ke Pak Putu. Pak, apakah perlu kita tampilkan video sedikit 2 menit, Pak? Iya, ya, kalau mohon izin Pak Bambang, Bu Titus, silakan Pak Helmat. Baik, Pak. Supaya tergambar ya, bentuknya seperti apa gitu. Ada di Pak Helma atau di Mbak Anggun? Ada di siapa? Iya. Oh, ternyata tidak terlihat, Pak. Yang video itu bisa ditampilkan nggak, Mbak Anggun? Belum ketemu. Udah ada sih Pak, tapi di layarnya nggak ketemu. Di Oh, share screen-nya, pada saat share screen nggak ketemu. mesti jadi itu kali dikasih co-host, bukan? Ya sepertinya harus jadi co-host seperti itu. Oke, ya atau kalau Dilanjut dari dulu aja Pak. baik, sementara begitu Pak Bambang, Bu Titus, Bapak Ibu sekalian, perkenalan dari programnya. Silakan saya kembalikan ke Izin Pak Putu, saya Agustus. sampaikan dulu ke host supaya materi Pak Helma yang tambahan bisa di-share. Oh, terima kasih Pak Bambang. Sama sekalian nanti dijelaskan Pak apa pendampingan KNKS mungkin yang pernah dilakukan dari proses hulu ke hilir Pak. Ya karena itu kan harus keterpaduan gitu. Baik, itu nanti bisa ditambahkan Pak. Baik Pak Bambang. Ya Pak Helma, pengalaman implementasi bagaimana mengkoordinasikan semua pemangku kepentingan di dalam implementasinya ya Pak Helma. Ya, baik Pak. Ketemu slide-nya. Ininya. Sebentar Pak, lagi di ini Pak. Coba. Sebentar. Kenapa belum bisa? Nah, ini. Sudah? Coba sebentar. Oke. Kalau di video langsung nggak bisa. Nah ini. Di slideshow kali.
suaranya. Sudah terdengar Pak suaranya Pak? Belum. Oh, baik. Volumenya kali. Ada suaranya Pak? Belum, Pak Helma. Belum ya? Volumenya di Ini sudah Pak? ya sudah. Nah, alhamdulillah. Nah ini Pak Kadis, Bapak dan Ibu sekalian, ini pada saat video peluncuran pedoman zona khas, nanti yang tadi disampaikan pertanyaannya Pak Kadis, pada saat nanti sudah ditetapkan tempat yang akan diusulkan menjadi zona khas di mana, kita akan rapat, mungkin nanti kita online dulu, saya akan mengundang dari si pusat, itu akan dari Kementerian Kesehatan, dari Kementerian Koperasi dan UKM, lalu juga dari Kementerian Agama dalam hal ini BPJPH, dan nanti mungkin akan pairing ya, langsung berdiskusi dengan Satgas Halal, lalu juga dengan Dinas Koperasi dan UKM, lalu juga dengan Dinas Kesehatan yang ada di daerah, sehingga nanti secara koordinasinya langsung apa saja yang harus dilakukan oleh dinas terkait di daerah terkait dengan standar yang harus kita sama-sama penuhi untuk menuju zona kuliner halal dan sehat. Maaf, suaranya nggak begitu terdengar, Pak. Iya, suara videonya kalah, Pak Helma. Atau sambil dikomentari Pak Helma, Pak, sambil ceritain, Pak. Iya, Pak Helma. Oke, ya kurang lebih itu. Jadi ini memang pedomannya kita udah susun Pak. Tadi kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan untuk aman dan sehatnya, lalu juga terkait dengan halnya dengan BPJPH. Nah, kenapa ini juga melibatkan Kementerian Koperasi dan UKM? Karena objeknya memang adalah pelaku usaha mikro dan juga salah satu entry gitu Pak, pintu masuknya untuk fasilitasi yang lainnya adalah dari NIB. Karena setelah dari NIB itu baru kita juga mendorong para pelaku usaha, kan tercatat Pak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden gitu ya. Kita ingin para pelaku usaha non formal informal menjadi formal, kurang lebih seperti itu. Ini kurang lebih gambaran terkait dengan zona khas khususnya yang ada di Rasuna Garden Street di Jakarta, Pak Kadis. Umumnya kerjasamanya bisa dalam bentuk koordinasi Pak Kadis untuk membantu menjelaskan apa saja tusi dari masing-masing dinas yang memang terlibat nantinya Pak Kadis. Jadi dan memang caranya bisa bermacam-macam, bisa lewat online atau bisa juga kami nanti meluncur ke Semarang gitu Pak untuk membantu koordinasinya. Baik Pak Putu. Satu lagi Pak Putu. Mungkin bisa dijelaskan contoh daerah yang sudah membentuk komite daerah ekonomi keuangan syariah, Pak. Saya tertarik itu. Oh, baik. Mohon maaf, mungkin kami belum menyiapkan materinya tentang KDKS, tetapi yang sudah berjalan yaitu di Sumatera Barat dan di Riau, serta Sumatera Selatan, Pak Bambang. Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah itu dibentuk, kalau di pusat KNDKS itu dipimpin oleh Pak Presiden, sementara kalau yang di Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan itu dipimpin oleh Pak Gubernur untuk KDKS-nya.
segera sebentar lagi insya Allah dari Jawa Barat dan juga Nusa Tenggara Barat yang akan membentuk KDKS. Mengenai contoh atau contoh organisasinya, contoh peraturan gubernurnya, itu insya Allah nanti kami share ke Pak Kadis ya, dokumen-dokumen contohnya. Pembentukannya itu sendiri atas inisiatif dari pimpinan dari daerah masing-masing, Pak Kadis. Sementara demikian ya, update-nya, Pak. Tapi mengenai dokumen, contoh-contoh SK gubernurnya, kemudian peraturan gubernurnya, itu nanti kami share ke Pak Bambang ya, Pak. Kami susulkan. Baik, Pak. Nah, kalau Terima kasih, mengenai program kerjanya, kami menurunkan dari KNKS. Kalau misal di sana ada terbagi menjadi 5 direktorat juga biasanya di KDKS tersebut. Nah, bidang saya yang bidang bisnis dan kewirausahaan syariah itu kami turunkan ke bisnis dan kewirausahaannya KDKS. Jadi program-program itu langsung kami cascade ke sana sehingga langsung memiliki program. Nah, nanti program itu baru kita koordinasikan dengan Pemda setempat sehingga acuannya sama, yaitu Master Plan Ekonomi dan Keuangan Syariah yang sudah di-launch oleh Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu. Demikian Pak, kira-kira gambaran umumnya. Jadi ini merupakan semacam apa ya, sama dengan KNKS, tetapi di level daerah, begitu Pak Bambang. Baik, Pak Putu. Terima kasih, Pak. Mungkin nanti ada diskusi, ada pertanyaan dari teman-teman yang hadir pada siang hari ini, Pak. Silakan Pak Bambang, Bu Titus, kami dengan senang hati sekali dan juga kembali terima kasih atas undangannya dan semoga ini nanti bisa kita sinergikan. Kami siap untuk bisa terlibat Pak Bambang di dalam implementasinya. Saya kembalikan ke Bu Titus. Terima kasih Bu Titus. Terima kasih Bapak Helma atas paparan tadi yang diberikan mengenai zona gas. Menarik sekali Bapak. Kemudian kami lihat juga sudah banyak ya dari daerah yang memiliki zona gas begitu. Jadi kami dari Kota Semarang cemburu gitu loh Pak. Bagaimana kita kok belum sampai ke sana begitu. Jadi mudah-mudahan ini sebagai langkah awal begitu Pak Putu, Pak Helma, untuk kita nanti Kota Semarang pun akan menyusul sebagai kota yang memiliki zona gas seperti pada kota-kota yang lain begitu Pak. Insya Allah Bu. Mungkin kita lanjutkan acara pada diskusi. Monggo bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, mungkin Pak Margono dari LP2K, monggo silakan. Atau Pak Alhari dari PATPI. Pak Albari dari PATPI, monggo silakan Bapak. Baik, saya angkat jari dulu. Terima kasih kesempatan diberikan. Monggo silakan Pak Nurrahman. Bertemu lagi nih Pak. Setelah FGD halal kemarin. Ya. Monggo silakan Pak Nurrahman. Matur nuwun. Mohon informasinya Pak Putu. Bila misalkan tadi Semarang misalnya menetapkan wisata di Kota Lama itu menjadi lokasi yang berkaitan dengan keamanan dan kehalalan pangan tadi yang dinamakan dengan khas tadi, mungkin prosesnya itu dimulai dari apa dulu ya, dan goal terakhirnya apa, lalu kemudian pengesahannya bahwa itu dinyatakan sebagai wilayah khas itu bagaimana itu, seperti apa itu pertama itu. Kemudian yang kedua Pak, ini berdasarkan pengalaman saya. Kalau ada suatu
suatu tempat wisata tadi yang dinyatakan khas, atau saya sering menyampaikan kalau ada suatu produk pangan itu dikatakan sebagai suatu produk yang sudah mendapatkan sertifikasi halal, atau tadi ada berkaitan dengan keamanan pangan itu. Nah, bentuk pengendalian yang dinyatakan suatu daerah itu sudah masuk wilayah khas itu biasanya bagaimana? Karena bisa jadi dijumpai suatu produk mendapatkan sertifikasi halal itu, atau mungkin produk itu dinyatakan aman itu, di tengah perjalanan dijumpai terjadinya perubahan. Ya. Karena saya punya pengalaman begini, Pak. Kebetulan saya mengampu mata kuliah manajemen dan teknologi pangan halal di kampus saya itu. Lalu saya minta mahasiswa membuat tugas akhir, yaitu melakukan survei atau kunjungan ke industri, ya ke pengelola produsen pangan itu ya, secara berkelompok. Lalu kemudian hasilnya dipresentasikan di kelas. Nah, ternyata dijumpai, Pak, bahwa produk yang sudah mendapatkan sertifikasi halal itu prosesnya ternyata berubah itu. Artinya dicurigai lagi sudah tidak halal itu. Nah, ini nanti berkaitan dengan masalah yang tadi Bapak nyatakan bahwa itu daerah ini menjadi daerah khas tadi, seperti di Bandung, di Makassar itu tadi, bagaimana proses pengendaliannya supaya benar-benar artinya tidak tercemar itu. Ya. Sebab sering kan terjadi di kita itu yang mengatakan baik akhirnya jadi buruk. Nah itu aja Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Nur Rahman. Baik. Iya Pak Elma, mangga Pak Elma. Baik, terima kasih, izin Pak Putu. Pak Nur Rahman, salam kenal Pak Nur Rahman. Dari namanya aja udah sangat bercahaya, apalagi dengan background warna kuning ya Pak, jadi makin cerah gitu namanya Pak. Terima kasih banyak Pak terkait dengan proses tadi, sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh Pak Putu sebelumnya. Mulai dari penetapan tempat ya, contoh Pak tadi misalnya Semarang akan menetap atau mengusulkan kota lama itu akan dijadikan zona khas. Nah, nanti setelah ditetapkan, nanti kita akan berkoordinasi ya antara kementerian lembaga di pusat dengan kementerian lembaga di daerah. Apa saja yang harus dicek atau dilengkapi untuk menjadi itu bisa menjadi zona khas. Kementerian Kesehatan akan koordinasi nanti dengan Kementerian Dinas Kesehatan, termasuk sampai Labkesda dan juga Puskesmas. Kementerian Koperasi dan UKM akan koordinasi dengan Garda Transfumi kalau di sana sudah ada Garda Transfumi, juga dengan Dinas Koperasi dan UKM. Untuk BPJPH akan berkoordinasi nanti dengan Satgas Halal, lalu juga dengan LPH yang nanti mungkin akan kerjasama dengan Pemkot dalam hal fasilitasi halal di Semarang. Nah nanti yang akan mengakomodir itunya nanti kami yang akan mengundangnya dari KNKS, mengundang stakeholder pusat dan stakeholder daerah. Itu akan berkoordinasi. Setelah itu nanti setelah kita bersepakat, kita akan bertemu dengan pengelola Pak. Nah ini yang kata kunci tadi terkait dengan pertanyaan Bapak yang kedua. Nah pengelola ini memang jadi penting. Kenapa? Karena pengelola inilah ke depan yang akan nanti kita juga akan sertifikasi Pak, khususnya terkait dengan halal. Mereka akan dari sertifikasi terkait dengan jasanya untuk menjadi pengelola untuk kawasan kuliner tersebut. Nah, nanti ke depannya setelah kita sosialisasi ketenan, baru mulai proses mulai dari NIB, lalu nanti ada penyuluhan terkait dengan aman dan sehat dari Dinas Kesehatan. Setelah itu dicek semuanya aman dan sehat, nanti proses paralel dengan fasilitasi atau audit sertifikasi halal. Nah, ketika semuanya sudah terpenuhi, sudah ada NIB, sudah ada pengecekan dari Dinas Kesehatan dan juga sudah keluar sertifikasi halal, itu nanti akan dideklarasikan gitu ya, akan di launching kurang lebih
ditetapkan oleh Pokja, nanti disampaikan oleh Pak Putu, bahwa ini sudah menjadi zona kuliner halal aman sehat. Itu terkait dengan mulai proses sampai penetapan itu menjadi satu zona khas. Yang kedua, terkait dengan bentuk pengendaliannya ada dua, karena tadi ada dua kaki gitu ya, ada proses halalnya, ada juga aman dan sehat. Untuk halalnya tadi itu akan diampu langsung oleh pengelola, Pak. Nanti juga dibantu oleh Satgas Halal untuk mengawasi terkait dengan implementasi proses halal atau produksi pangan halal di daerah tersebut. Yang kedua, untuk aman dan sehat, Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan dan juga Puskesmas ini akan rutin, Pak, hampir setiap mungkin seminggu sekali ya, ada IPAL ya, pengawasan pangan ya kalau nggak salah namanya itu. Nah, itu akan rutin dari Puskesmas untuk pengecekan dan juga membantu mengawasi terkait dengan hal tersebut. Bahkan Kementerian Kesehatan ini punya kurang lebih, kalau di tempat tersebut ada kawasan merokok itu harus diberikan kawasan merokok khusus gitu, Pak. Nah, itu agenda titipan dari Kementerian Kesehatan, sehingga kawasan yang merokok dengan yang tidak merokok itu diberikan area khusus sehingga tidak bercampur gitu ya. Nah, itu juga salah satu yang diperkuat oleh Kementerian Kesehatan terkait dengan kawasan merokok. Yang kedua, diupayakan juga untuk digitalisasi UMKM ini, kalau bisa transaksinya itu juga menggunakan teknologi. Contoh misalnya kalau kerjasama dengan Bank Indonesia bisa menggunakan kris gitu ya, atau kalau kerjasama dengan bank syariah itu bisa menggunakan krisnya dari bank syariah tersebut ya, sehingga transaksinya itu tidak melibatkan uang secara langsung. Kalau misalnya tadi ya ada di dalam video dia lagi mengolah makanan, terus ada orang mau bayar, terus akhirnya menerima uang, Pak, kan mungkin ya Bapak mungkin lebih paham, Pak Nur Rahman gitu ya. Pada saat bertukar uang itu kan bakteri itu banyak di uang gitu ya dalam penyebarannya, sehingga itu juga yang salah satu diharapkan juga terjadi di zona khas ini. Apakah itu bentuknya setiap tenan, setiap UMKM punya kris sehingga mereka transaksi langsung konsumen, atau satu pintu transaksi gitu ya. Kan kalau di kantin atau di food court itu biasanya ada satu kasir yang semua bayarnya terpusat ke sana, sehingga yang pelaku UMKM-nya mereka hanya fokus ke produksi dan penyajian makanan yang terkait dengan pangan halal aman dan sehat. Kurang lebih gitu, Pak Nur Rahman. Bu Titus. Bapak Nur Rahman bagaimana? Apakah sudah terjawab Saya kira semua sudah dari yang cukup. ditanyakan, Ya, atau saya mungkin kira- perlu penjelasan lebih lanjut? Saya kira sudah cukup, hanya itu tadi aja. Jangan sampai Sudah cukup? terjadi gitu. Ya. Jangan sampai terjadi sudah dinyatakan sebagai Betul, zona Pak. khas, tiba-tiba itu ditemukan, kan itu meruntuhkan bangunan yang sudah dibentuk. Betul, Pak. Selanjutnya, Terima kasih Pak Nur Rahman. Nanti mudah-mudahan kalau ketemu di Semarang bisa makan barang itu, dari Pak, Pak Nur nasi Rahman goreng sudah babat, Pak. Ya, Pak. tercukupin deh untuk jawabannya. Dari Bapak Bambang ada tambahan, monggo Bapak Ya. Bambang. Saya coba menanggapi pertanyaan pertama Pak Nur Rahman ya. Sepertinya tadi Pak Nur Rahman menanyakan kenapa mengambil lokus kota lama begitu. Sebenarnya ada beberapa alternatif gitu yang kita punya dream untuk kita buat semacam zona khas begitu ya. Pertimbangan kami kalau di kota lama itu lebih ke tingkat pengetahuan dan tingkat pendidikan dari pelaku usaha yang ada di sana. Ya sepertinya akan lebih mudah kalau kita garap dan kita arahkan menjadi semacam zona khas. Itu yang kawasan kuliner yang publik sifatnya. Tapi ada alternatif kami juga untuk kawasan kuliner yang sifatnya private gitu. Ada beberapa yang sebenarnya sudah kami lirik untuk nanti bisa kita garap juga untuk menjadi semacam zona khas. Ini sebenarnya ada beberapa alternatif yang pasti nanti sebelum kita menetapkan, kita akan diskusikan ya dengan berbagai pemangku kepentingan yang ada di Kota Semarang. Kira-kira yang pas di mana.
Karena kami pernah punya pengalaman menggarap di Simpang 5. Ya. Di Simpang 5 itu ternyata sulit sekali. Gitu. Jadi kalau bicara halal ini kan komprehensif ya, mulai dari hulu sampai hilir. Itu menggarap di hulunya aja sudah susah begitu. Jadi mulai produksi, kemudian pendistribusiannya, gitu. Termasuk menyajikannya itu kan harus komprehensif. Itu kami pernah punya pengalaman di Simpang 5. Gitu. Nah, kami berpikir untuk ke depan nanti coba mengambil kawasan kuliner yang memang tingkat pengetahuan pelaku usahanya sudah cukup mapan. Ya, sudah cukup mapan dan mereka memang serius, mereka paham pariwisata, gitu, paham kebijakannya Bapak Wali Kota, pemerintah kota, sehingga harapan kami nanti untuk menggarap semacam zona khas ini akan lebih mudah. Kira-kira tambahan dari saya itu Pak Nur Rahman. Terima kasih. Terima kasih Bapak Bambang atas penjelasannya, Jay. Nah, jadi untuk penetapan zona khas nantinya akan dikoordinasikan lebih dahulu untuk menentukan di mana lokasi zona khas. Gitu. Kita lanjutkan, ada dari LP POM ini Bapak Sopa yang mengangkat tangan. Monggo Bapak Sopa, Baik, silakan disampaikan pertanyaan atau respon atau pendapat atau apapun, monggo. ya, baik. Terima kasih kesempatannya Bu Titus. Sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu, saya Sofa dari LPPOM. Mohon izin Pak Bambang, Pak Putu, Pak Helma, dan Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya apa yang disampaikan tadi mungkin dari KNEKS bagus ya kaitannya dengan zona khas yang untuk Kota Semarang. Apalagi sebenarnya Kota Semarang ini kulinernya banyak ya, kulinernya banyak kaitannya dengan misalnya di kawasan Pandanaran itu sebenarnya sudah bisa dijadikan sebagai kawasan khas oleh-oleh gitu Pak barangkali. Kemudian di zona-zona yang mungkin di situ private Pak barangkali Pak Bambang nanti bisa dicari alternatifnya lagi ya gitu ya. Kaitannya dengan yang tadi yang di Kota Lama barangkali boleh usul nanti kalau misalnya nanti dipertimbangkan di Kota Lama, nanti coba dipertimbangkan lagi kaitannya dengan sharing fasilitasnya Pak Bambang, Pak Putu ya, Pak Helma, sharing fasilitas kaitannya dengan sharing fasilitas kehalalan produknya. Jadi ada nggak di situ misalnya produk-produk kalau saya membayangkan di zona khas itu kan kayak kuliner-kuliner jajanan yang orang misalnya habis apa pagi-pagi jalan terus misalnya di situ ada warung-warung seperti itu ya. Barangkali nanti dipertimbangkan lagi kaitannya dengan sharing fasilitasnya termasuk warung-warung yang di situ menyajikan aneka minuman keras. Itu yang mungkin jadi prioritasnya. Tapi sebelum masuk ke sana barangkali untuk maju ke zona khas bisa tidak kaitannya dengan yang dari hulunya. Di Kota Semarang ini rata-rata yang punya sertifikat halal untuk daging, sebenarnya yang paling krusial itu daging Pak Bambang, masih sangat sedikit. Ini kebetulan ada Bu Ika dari PT Bumi Pandanaran sudah ada sertifikat halalnya, ya itu dari sisi daging sapinya. Dari sisi daging ayamnya ini yang menjadi masalah. Mungkin pengalaman dulu yang kaitannya dengan Simpang 5 itu yang jadi prioritas sebenarnya kan di apa di dagingnya ya. Dagingnya dia ngambil daging belum bersertifikat halal. Terus penyembelihannya bagaimana nggak jelas semuanya. Kemudian mau diarahkan ke sertifikat halal, cost-nya nggak mampu gitu ya, atau cost-nya terlalu besar gitu, yang nggak cocok lah istilahnya dengan jualannya dia gitu. Termasuk misalnya di Kota Semarang ini nanti untuk daging kambingnya Pak. Di Kota Semarang ini saya lihat di RPH yang kambing itu belum banyak yang punya sertifikat halal. Barangkali nanti untuk menunjang zona khas ini di Dinas Ketahanan Pangan bisa mengagendakan atau memfasilitasi yang RPA-RPA itu dulu gitu. Nanti kalau misalnya RPA-RPA yang sudah difasilitasi oleh Dinas Ketahanan Pangan ini bisa jalan gitu ya, untuk mendukung zona khas ini insya Allah akan menjadi mudah. Termasuk misalnya nanti di berbagai pihak, misalnya dari ketua
zona khas misalnya atau ketua kuliner gitu, itu harus punya komitmen atau dia punya kekuatan untuk memaksa. Yang pengalaman-pengalaman dulu itu di Simpang 5 itu, di ketua paguyuban itu nggak punya wewenang untuk memaksa atau apa ya, kamu harus pakai ini atau kalau misalnya ini bisa nggak diganti gitu. Itu yang nggak terjadi gitu. Dan kalau bisa nanti kalau misalnya zona khas ini udah mau dijalankan, dari Dinas Ketahanan Pangan sendiri harus bisa punya apa ya, punya kekuatan untuk mengikat mengikat ininya UKM-UKM-nya gitu. Dan yang terpenting sebenarnya sekarang harus ada NIB ya. Jadi bisa nggak dari apa warung-warung itu mendapatkan IB. Kalau dapat NIB insya Allah aman. Kemudian yang jadi masalah lagi itu kaitannya dengan layak izin ya. Kalau di resto-resto itu atau di catering atau resto atau apa makanan yang kurang dari 7 hari itu kurang dari 7 hari itu nggak dapat misalnya nggak dapat PRT. Mungkin layak izinnya bagaimana? Kalau misalnya layak izin nggak bisa dikeluarkan, barangkali ada uji E. coli-nya bagaimana? Nanti itu mungkin bisa saling sinergi semuanya gitu ya, kaitannya dengan apa? Dengan rentetan kalau mau jadi zona khas itu. Termasuk kalau misalnya di situ ada franchise, Pak. Itu yang jadi masalah. Kalau misalnya ada jajanan yang di situ hanya franchise ya, dan franchise-nya itu dengan merek yang sama semuanya, bisa nggak di franchise itu hanya itu aja, yang di zona itu aja yang disertifikasi. Tentu kalau misalnya franchise atau kemitraan dan lain sebagainya, itu nanti efeknya di belakang akan jadi panjang lagi gitu. Oh, nanti harus minta di yang apa produksi pusatnya atau kantor kepala pusatnya dan lain sebagainya. Mungkin itu saja Pak Bambang, Pak Putu, Pak Helma ya, Bu Titus dan Bapak Ibu semuanya. Itu barangkali nanti bisa dipertimbangkan lagi kaitannya dengan mau memunculkan zona khas itu gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin langsung merespon ya Bu Titus. Ya, monggo silakan Bapak Putu. Iya, terima kasih Pak Sofa. Benar sekali Pak, apa yang Bapak paparkan tadi, iya itu yang menjadi bagian dari pedoman implementasi zona khas Pak. Banyak hal yang Bapak sampaikan tadi juga bagian dari yang harus diperhatikan dalam implementasinya. Insyaallah sejalan Pak Sofa dengan yang sudah kami jalankan di beberapa tempat. Dan tadi yang pertama sekali Bapak menyebutkan tentang pusat oleh-oleh yang di Pandanaran, itu kan ada Bandeng, Juwana, dan sebagainya. Sementara belum menjadi target kita, karena untuk yang lebih dari 7 hari kan harus dengan BPOM ya. Sementara yang kita sasar adalah kuliner yang memang langsung dikonsumsi, yang di bawah 7 hari yang menjadi areanya LPPOM. Itu sementara tambahan dari saya. Silakan Pak Helma. Baik, terima kasih. Betul dapat sampaikan sama Pak Putu tadi, Mas Sofa ya, kita memang concern sekarang ke apa namanya makanan yang diolah langsung di tempat dan disajikan langsung di tempat, dikonsumsi langsung di tempat, kurang lebih seperti itu. Memang banyak sekali kemarin pada saat kita ke daerah ya di Riau, di Sumatera Barat, ada usulan ke depannya untuk oleh-oleh juga gitu ya. Nah nanti kita akan diskusi dengan kementerian lembaga yang lainnya terkait dengan usulan-usulan tersebut, itu juga sangat menarik. Nah, selanjutnya tadi terkait dengan RPH dan juga RPU tadi sudah disampaikan, yang memang ini salah satu concern juga di beberapa daerah masih ada yang belum memiliki RPH atau RPU halal ya. Nah, tapi harapannya tidak memutus juga semangatnya untuk mengembangkan zona khas, karena ada juga di daerah yang sudah punya julu sembeli halal ya atau juleha ya yang tersertifikasi. Nah, selanjutnya bahkan di Bukit Tinggi itu kita bertemu dengan wakil wali kotanya yang dengan zona khas ini malah jadi terdorong untuk segera proyek yang sedang direncanakan oleh daerahnya merevitalisasi rumah potong hewannya itu disegerakan karena ada kepentingan terkait dengan dorongan dari program zona khas ini. Nah, mungkin kita juga nanti perlu dapatkan informasi dari Pak Bambang ya, dari Pak Kadis terkait dengan di Semarang sendiri terkait dengan RPH atau RPU Unggas kondisinya seperti apa. Nah, selanjutnya tadi terkait dengan pengelola, dan ini harus punya kekuatan, betul ini makanya tadi
di dalam model kami pengelola itu atau yang menjadi mengkoordinasi UMKM atau tenan itu menjadi hal yang paling strategis di antaranya. Kenapa? Karena UMKM ini harus tunduk dan patuh kurang lebih sama pengelola gitu ya. Dan ini yang memang kita cari model-model yang pengelolaannya profesional sehingga tenannya ini mengikuti apa yang diarahkan oleh si pengelola tersebut. Nah, yang menarik ada beberapa juga terkait dengan tadi disampaikan SLHS ya. Memang sertifikat layak izin sanitasi ini cukup tinggi ya standarnya Pak Sofa. Kalau kita terapkan ke teman-teman pelaku UMKM sekarang ini perlu effort yang luar biasa. Oleh karena itu tadi betul yang disampaikan sama Mas Sofa bahwa pendekatan ke zona khas ini bertahap kurang lebih gitu ya. Tahap pertama ini semua kita akan stikerisasi aman dan sehat atau telah dibina oleh Dinas Kesehatan dalam hal minimal melewati tes untuk bakteri E. coli dan juga mungkin ada tes-tes lain yang memang menyangkut terkait dengan makanannya. Kalau misalnya di sana ada pangan bakso misalnya gitu ya, harus dicek juga terkait dengan apakah mengandung boraks atau tidak. Termasuk juga kemungkinan pengawet-pengawet yang lain di makanan itu juga menjadi level selanjutnya. Setelah nanti ini dipenuhi, kita masuk ke sertifikat layak izin sanitasi. Memang ini upaya yang bertahap. Jadi kalau kita tidak mulai sekarang, kapan lagi kita mulai untuk memberikan standarisasi untuk kuliner kita yang khususnya yang street food ya, yang UMKM jalanan lah kurang lebih gitu. Karena harapannya tadi betul apa yang disampaikan oleh Pak Kadis di awal, potensi Semarang dengan wisatanya ini juga bisa menarik wisatawan lokal maupun mancanegara gitu. Nah, salah satunya orang luar juga salah satu konsennya ada mencari pangan yang punya sertifikasi halal. Itu mungkin kurang lebih. Terima kasih banyak nih Mas Sofa. Sepertinya banyak berinteraksi dengan BPOM ya. Atur sun. Monggo Bu Titus. Terima kasih Mas Sofa dari LP POMI atas responnya. Kemudian juga dari Bapak Helma, Bapak Putu atas penjelasannya. Selanjutnya ini dari Satgas Halal Kemenak ini mau angkat tangan, monggo. Ibu Holidah Hanum mungkin sih. Silakan Ibu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore yang terhormat Bapak Kepala Dinas Ketahanan Pangan Bapak Dr. Bambang dan juga narasumber Pak Putu dan Pak Elma dari KNEKS, Mbak Titus dan Bapak Ibu yang saya hormati. Mohon izin saya Hanum dari Satgas Halal Kementerian Agama Kota Semarang yang merupakan membantu BPJPH Kemenak Pusat untuk layanan halal di daerah khususnya di Kota Semarang. Mohon info terkait definisi dari kuliner, mungkin apakah ini khusus untuk restoran atau warung makan atau rumah makan tertentu, ataukah juga kuliner untuk jajan-jajan istilahnya snack-snack kecil begitu, atau bagaimana definisi kuliner itu sendiri, mohon penjelasan. Kemudian sedikit mohon mungkin bisa memberikan usulan untuk di Kota Semarang, mungkin saya lihat tadi beberapa di daerah ada basic yang tempat ibadah begitu atau masjid. Kalau dilihat mungkin basic area masjid ini akan lebih mudah jika dibandingkan dengan misalnya di Kota Lama yang sifatnya umum. Misalnya di Kota Semarang ada kawasan alun-alun di Masjid Agung Semarang misalnya. Itu kan basicnya masjid, sehingga untuk komunitas penjual dan konsumennya biasanya sudah mayoritas muslim. Kemudian ada juga di MAJT, di Masjid Agung Jawa Tengah, itu juga dengan basic masjid mungkin bisa dijadikan sebuah pertimbangan atau dalam nanti akan menentukan posisi lokasi mana yang akan dijadikan untuk zona khas di Kota Semarang. Kemudian mohon izin kami juga share informasi ini khusus untuk saat ini di BPJPH juga membuka pendaftaran untuk Sehati sertifikat halal gratis. Barangkali Bapak Ibu nanti bisa diinfokan kepada pelaku usaha UMK di sekitar wilayahnya masing-masing atau sesuai tusinya. Ini saya lihat juga ada dari Dinkop UKM Kota Semarang bahwa ini dibuka mulai tanggal 24 Agustus kemarin, baru sekitar 5 atau 6 hari dengan kuota 324.834 pelaku usaha UMK. Nah, ini adalah diperebutkan se-34 provinsi di Indonesia, jadi siapa cepat dia dapat. Ini merupakan Sehati yang tahap kedua diluncurkan di tahun 2022 ini, setelah kemarin di tahap pertama diluncurkan untuk 25.000 pelaku usaha UMK yang sudah kuotanya tutup
sudah terpenuhi di tanggal 11 Juli 2022 dan ini dibuka kembali tahap kedua. Nah, mungkin akselerasi ini bisa merupakan sebuah peluang yang sudah difasilitasi dengan gratis oleh BPJPH Kemenak. Barangkali untuk pelaku usaha di Kota Semarang, baik nanti sebagai cikal bakal yang mau ikut di zona khas maupun secara umum bisa mengikuti ini, bisa diinfokan. Tetapi ini memang ada syarat dan ketentuan berlaku, hanya berlaku untuk usaha kecil dan mikro, kemudian yang bahan sudah pasti kehalalannya, hanya mempunyai outlet paling banyak itu 1 tempat, kemudian omsetnya maksimal 500 juta tiap tahun. Kemudian juga syarat mutlaknya harus punya NIP, kemudian ada syarat-syarat lain yang memang antara lain sudah produksi minimal 1 tahun. Ini merupakan program self declare, jadi tidak memakai LPH atau lembaga pemeriksa halal, tetapi ini merupakan produk-produk ringan dengan industri rumahan begitu dengan produksi yang sederhana. Dan sekali lagi tidak memakai LPH tetapi hanya merupakan self declare yang nanti petugasnya adalah pendamping proses produk halal dari beberapa warga atau masyarakat yang sudah mengikuti tes dan dinyatakan lulus untuk bisa menjadi pendamping PPH. Mekaten kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Gus. Ya, monggo Bapak Elma, silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Bu Hanum. Ini menarik ya terkait dengan kategori kuliner, Bu. Kalau misalnya satu area itu sudah diusulkan ditetapkan terkait dengan menjadi kawasan zona khas, berarti di area itu semuanya akan kita sertifikasi halal. Contoh Bu, misalnya di Bandung yang tadi sudah diceritakan ya. Di Bandung itu dalam area hamparan itu terdapat tidak hanya pengolah makanan, tapi juga ada kios-kios yang jualan makanan dan sebagainya gitu Bu, yang warung-warung kelontongan gitu. Itu juga akan kita sertifikasi. Kenapa? Karena itu masuk di dalam zona khas. Ini orang konsumen pada saat nanti mengetahui bahwa itu zona halal, aman dan sehat, berarti beliau konsumen itu akan masuk ke tempat yang sudah tersertifikasi halal, aman dan sehat untuk semua makanan yang ada di dalam situ. Lalu, nah kurang lebih terkait dengan pengertian dan kriteria zona khas itu adalah area atau hamparan yang berhubungan dengan memasak atau aktivitas memasak, masakan berupa lauk pauk, panganan maupun minuman yang erat kaitannya dengan konsumsi makanan sehari-hari, serta lingkungan yang memenuhi kaidah halal, aman dan sehat, serta dikelola oleh secara profesional. Dan secara kriteria minimal itu harus ada 10 kedai atau 10 tenan di daerah tersebut. Tadi ada beberapa usulan tempat ya seperti di alun-alun gitu dan sebagainya. Ini salah satu minimal harus ada 10 UMKM atau 10 tenan. Lalu karena ini kaitannya erat dengan halal, aman dan sehat, ini dipersyaratkan dekat dengan musola atau masjid. Jadi tidak harus masjid, bisa juga musola dan jaraknya maksimal 500 meter. Dan kalau bisa masih dalam lingkungan kawasan zona khas. Contoh di kawasan Lego-Lego itu untuk masjid Kubah 99 itu kurang lebih kurang dari 500 meter lah, tapi memang agak jauh gitu ya. Tapi di dekat kawasan kuliner itu ada juga musola yang dekat dengan tempat kulinernya, itu juga dimungkinkan ya. Lalu selanjutnya kawasan zona ini diharapkan dikelola oleh profesional yang punya komitmen melakukan pengelolaan kawasan zona khas sesuai dengan prinsip manajemen syariah dan islami. Termasuk contoh di Jakarta, pada saat pengelolanya ini dikelola secara profesional, diantaranya yang kita coba edukasi, kita coba advokasi adalah bagaimana misalnya pengelolaan keuangannya menggunakan instrumen perbankan syariah misalnya gitu ya. Itu salah satu. Jadi tidak hanya ansih di makanannya saja. Selanjutnya tenan memiliki sertifikasi halal dan juga SLHS yang ini paralel ya pengembangannya tadi yang sudah disampaikan sebelumnya. Nah, terkait yang sarana prasarana ini harapannya memiliki satu fasilitas yang ada di semua di dalam area tersebut yang menghasilkan produk kuliner halal, aman dan sehat. Contoh yang menarik di Bukit Tinggi, Bapak dan Ibu, itu yang disampaikan atau yang diproses atau yang disajikan di dalam zona kuliner di Bukit Tinggi itu, di Los Lambuang itu, makanannya tidak dimasak di situ.
Jadi makanan itu dimasaknya di rumahnya masing-masing, lalu dibawa ke tempat penyajian, lalu disajikan. Nah akhirnya sertifikasi halalnya harus melihat kedua tempat tersebut, tempat di mana dia diproses dan juga tempat di mana dia disajikan. Kurang lebih seperti itu terkait dengan lokasi, Bu. Mungkin Bang Gun bisa ditampilkan juga terkait dengan kriteria tempat ya, supaya tadi lebih jelas terkait dengan persyaratan tempatnya. Mungkin juga ini ada contoh yang mungkin kita bisa jadikan acuan juga di Sulawesi Selatan. Oke, dari saya aja, Bang Gun. Nah ini kita langsung, udah, oke. Terkait dengan, ini persyaratan terkait dengan zona. Sebetulnya Pak Kadis terkait dengan pedoman ini cukup detail dan panjang gitu ya. Jadi tadi kami hanya sampaikan kurang lebih prolognya, previewnya, karena nanti kita akan bahas secara detail dengan kementerian lembaga terkait. Nah terkait dengan zona ini diupayakan memang memiliki usaha yang kawasan sebagai kawasan kuliner. Contoh tadi kalau usulannya di wilayah Kota Lama misalnya gitu ya. Lalu memiliki pengelola yang menjalankan usahanya secara profesional. Karena tadi ya terkait dengan apa yang concernnya Pak Nur Rohman terkait dengan pengawasan. Lalu punya manajemen atau punya SDM halal. Minimal satu manajer halal, satu penyelia halal. Jadi nanti kita juga akan mendorong pengelola itu di training atau dilatih oleh BPJPH atau lembaga yang bisa membantu training terkait dengan halal. Lalu selanjutnya yang keempat, proses produk terletak jauh dari peternakan babi atau kegiatan pengolahannya. Lalu selanjutnya tidak menyajikan makanan dan minuman yang tidak halal. Ini udah jelas gitu ya. Lalu tidak memiliki dekorasi patung yang menyerupai manusia dan hewan. Ini yang menjadi salah satu kategorinya. Lalu bangunan zonasi ini terletak jauh dari area yang dapat menyebabkan pencemaran atau ada upaya dilakukan yang bisa menghilangkan atau mencegah dampak cemaran, bau, debu, asap, kotoran, vektor atau binatang pembawa penyakit dan penyemar lainnya. Lalu jauh dari sumber pencemar, misalnya tempat TPS atau TPA atau juga IPAL atau dekat dengan peternakan atau area rawan banjir dan juga area rawan dengan serangan hama. Yang kedelapan, ini memiliki fasilitas ibadah dilengkapi dengan peralatan yang layak, bersih, dan dilengkapi dengan fasilitas bersuci ya untuk berwudu, dekat dengan sarana ibadah atau masjid ya, musola atau masjid yang jaraknya maksimal 500 meter. Lalu tidak menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiatan, pornografi, dan atau tindakan asusila dan atau pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Ini yang menarik di Lego-Lego kemarin Pak Kadis, Bu Num ya, di Legoland itu sering diadakan event-event musik. Kebetulan Pak Gubernurnya juga sangat concern terhadap musik ini gitu ya. Tadinya awalnya mau dilarang musik keseluruhan, tapi akhirnya diakomodir musik-musik yang nuansanya lebih islami lah, kurang lebih gitu. Itu akhirnya jalan tengah yang terkait dengan fasilitas hiburan ya, boleh, tapi mengakomodir terkait dengan musik-musik yang tidak mengarah kepada tadi ya kemusyrikan, kemaksiatan atau pornografi atau tindakan asusila dan pertunjukan seni yang lainnya, kurang lebih seperti itu. Ini detailnya nanti akan kami kirimkan untuk dipelajari. Nah ini sarana prasarana terkait dengan fasilitasi infrastruktur. Kalau bisa ada kantor pengelola ya, karena nanti di situ kita konsumen tahu harus bertanya atau konsultasi atau memberikan kritik dan saran terkait dengan zona tersebut. Ada juga penyediaan air bersih. Contoh di Kota Bandung itu instalasi atau airnya itu terpusat yang disediakan oleh pemerintah kota dari Dinas Pertamanan, musola yang tadi sudah disampaikan ya. Lalu tempat pengolahan atau penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian ini sesuai dengan SJPH. Ini mungkin nanti akan dibantu sama Bu Hanum dari Satgas Halal ya, memberikan training kepada para UMKM yang ada di tempat yang akan diusulkan. Lalu juga sesuai juga dengan standar higien sanitasi pangan. Ini mungkin Dinas Ketahanan Pangan juga sudah lebih paham terkait dengan ini. Ada tempat beribadah, juga tempat wudhu dan sebagainya. Lalu juga sarana prasarana seperti toilet basah, tempat cuci tangan dan lokasi tersendiri untuk merokok. Nah ini jadi salah satu titipan dari Kementerian Kesehatan terkait dengan alokasi khusus untuk merokok. Itu kurang lebih Bu Hanum
mudah-mudahan tidak puas, karena kalau puas nanti saya nggak bisa ke Semarang makan nasi goreng babat, Bu. Matur nuwun Pak Hilma penjelasannya. Terima kasih. Sun, Bu. Ditunggu Pak Helma kapan ke Semarangnya, Pak. Ya kalau diajak sama Bu Titus ya kita ke Semarang lah. Dari Undip. Pak Hendra dari Undip. Hendra. Ini Bapak Hendra, monggo dipersilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cukup tertarik sekali dengan pemaparan dan diskusi hari ini ya. Kebetulan saya dari Pusat Kajian Halal Undip yang saat ini kami sedang bekerja sama dengan Bapeda untuk melakukan riset tentang kesiapan sertifikasi implementasi sertifikasi halal pangan. Nah, saya tertarik tentang kota lama yang akan dijadikan sebagai prototipe awal di kota Semarang. Nah, sekedar sharing. Jadi selama proses riset ini, saya agak sedikit memberi garis bawah ya. Apakah bahwa kota lama ingin jadi lokasi spot pertama yang dijadikan prototipe untuk pariwisata halal setelah melihat indikator-indikator yang dipaparkan tadi, maksudnya aturan teknisnya seperti apa sih zona khas itu. Saya kemudian berpikir sedikit sanksi untuk kota lama. Awalnya saya berpikir waktu masih berkoordinasi dengan Bapeda, prototipe menjadikan kota lama sebagai lokus pariwisata halal itu bukan kemudian melarang menjual minuman, misalkan menjual alkohol, tetapi bagaimana role pengelolaan memilah mana yang halal dan tidak halal itu menjadi jelas. Tapi dengan melihat indikator ini, saya agak sedikit khawatir kalau kota lama dijadikan sebagai prototipe pertama itu nanti jatuhnya kayak cerita Simpang 5 yang akhirnya juga gagal di sebelum-sebelumnya. Kekhawatiran saya itu. Mengapa? Saya ingin sharing pengalaman. Saya kemarin secara khusus melakukan survei sebanyak 380 responden UMKM di Kota Semarang. Saya melakukan treatment khusus untuk kota lama karena itu requestnya Bapeda dan koordinasi saat itu meminta tolong di treatment khusus diperbanyak kota lama. Nah, yang terjadi adalah tim enumerator kami, saya target minimal 20, ternyata tidak kesampaian karena kami hanya bisa mengumpulkan sekitar 16 orang hanya untuk survei awal, maksudnya survei awal. 16 responden saja yang mau. Sisanya itu ada sekitar 30 lebih spot-spot kuliner di kota lama itu menolak untuk disurvei dengan berbagai alasan tentu saja. Alasannya tidak mesti menolak soal sertifikasi halal, ada alasan teknis karena memang surveinya hanya 5 hari. Itu satu hal. Jadi ada penolakan yang cukup intens di kota lama dan jumlahnya sangat besar, lebih besar daripada yang mengiyakan daripada yang menolak. Yang kedua, di kota lama itu kayaknya kalau indikator tadi yang dipakai tidak ada makanan tidak ada minuman alkohol atau apa, itu sepertinya harus melakukan kira-kira bahasa social engineering yang agak serius di kota lama karena itu kan jatuhnya orang berbisnis jadi nggak bisa berbisnis, maka itu kayaknya bakal sedikit ada istilahnya penolakan. Itu satu hal. Yang kedua, saya nggak tahu persis landmark di kota lama itu banyak patung atau tidak, tapi sepertinya kok ada ya beberapa begituan. Nah, saya berpikir maksud saya ini bukan terutama untuk teman-teman yang ada di pemerintah daerah untuk memikirkan ulang apakah kota lama ini benar-benar akan jadikan prototipe karena dulu pernah punya pengalaman di Simpang 5 dalam tanda petik bisa dikatakan nggak berhasil. Nah, kalau ini kota lama, tidakkah sebaiknya misalkan kita ambil wilayah-wilayah yang kemudian mungkin spotnya kecil,
manajemennya relatif lebih mudah. Lalu secara teknis kemudian kita, istilah saya itu mendapat kemenangan kecil lah dulu, 1-2 kecil-kecil, tapi kemudian kita bisa dapatkan itu. Misalkan seperti Ibu dari Kemenang tadi, misalkan MAJT, Masjid Agung Jawa Tengah, itu kayak sepertinya lebih relevan ya dibanding memaksakan Kota Lama yang secara bisnis itu cukup heterogen, masyarakat juga cukup heterogen, dan switchingnya itu loh enggak dari sesuatu yang sifatnya historical, Kota Lama, orang datang ke sana karena ingin menikmati ini adalah masa lalu, menjadi switch menjadi pariwisata halal itu cukup jauh lompatannya. Walaupun ya tentu saja apa sih yang nggak bisa tetap bisa. Atau misalkan di kawasan-kawasan Kauman atau yang lain. Nah, itu aja sih sharing. Kebetulan juga yang mohon maafnya ini proses surveinya ini masih sedang dianalisis, belum bisa. Jadi mungkin dalam waktu dekat, mungkin sebulanan, mungkin pihak PKH Undip akan berkoordinasi tentang hasil risetnya ya, tentang bagaimana landscape implementasi sertifikasi pangan di Kota Semarang. Kira-kira itu saya nggak tahu itu masukan atau sekedar sharing sebenarnya. Kekhawatiran sebagai ide adanya zona khas tentu saja ini sangat baik, menarik. Mohon maaf jika ini berisik di pinggir jalan soalnya. Tapi kira-kira itu sih sharing saya di forum ini. Terima kasih, matur suwun. Matur suwun Mas Hendra, mohon berkenan nanti kita bertukar kontak ya untuk bisa mendapatkan hasil kajian-kajiannya nih. Mbak Anggun, ada yang mau disampaikan Mbak Anggun? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kadis, Pak Halo, Mbak Anggun. Soalnya laptop saya pecah, yang satu cuma bisa gambar, jadi suaranya saya harus nyari device yang lain. Oh iya. Ya, mohon izin Pak Kadis, Pak Putu, Pak Helma, sharing sedikit Pak Hendra. Jadi kalau masalah isu minuman tadi, jadi pengalaman kita yang nanti akan kita terapkan di Padang ya Pak Helma ya, itu kita bisa bikin zonasi nanti dari OPD terkait mungkin Pak. Jadi kan zona kuliner ini satu kawasan hamparan, mungkin nanti bisa dipisahkan Pak, seperti itu, diarahkan yang menjual minuman keras mungkin terpisah, jadi yang zona kuliner ini yang minimal terdiri dari 10 tenan ini bisa menjadi zona kuliner tersendiri. Jadi misalnya memang sebenarnya membuat zona kuliner ini memang tidak ada niatan sama sekali mengganggu bisnis-bisnis yang lain, jadi insya Allah nanti kita bisa pikirkan sama-sama Pak solusi supaya memang kalau memang pemerintah Kota Semarang maunya di Kota Lama itu gitu. Jadi pengalaman kita di Padang itu hamparannya panjang sampai 4 km, kita pisahkan zonasi-zonasinya Pak, seperti itu. Itu saja Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Bangun kayaknya sama Pak Herma perlu lihat lokasinya dulu deh. Ya. Terima kasih nih Pak Hendra. Diskusinya nanti kita pasti akan berlanjut karena ini kan baru perkenalan program. Insya Allah nanti setelah kita dalami, kita cari solusi bersama. Intinya itu sih Pak Hendra. Apakah memang di Kota Lama atau di tempat lain? Di tempat yang lain juga memang seperti yang disampaikan Pak Hendra, ada yang dipilih daerah yang memang quick win lah istilahnya, yang kemungkinan besar akan sukses. Nah itu bisa saja juga gitu untuk memulai. Tapi nanti kita diskusikan lebih lanjut ya Pak Hendra. Terima kasih Pak Hendra. Ya, terima kasih Pak Hendra dari Undip atas istilah tadi ceritanya terkait dengan kajian yang sedang dijalankan oleh kerjasama Undip dengan Bapak Dr. Semarang. Terima kasih atas masukannya. Terima kasih Bapak Putu, Bapak Helma, Ibu Anggun atas respon dan penjelasan yang diberikan. Kemudian ini dari Bapak Bambang.
menambahkan? Monggo Bapak Iya, silakan. terima kasih Mbak Titus, Bapak Ibu sekalian. Pada prinsipnya saya menginginkan kita untuk segera berproses. Ya. Jadi pasca Kota Semarang ini punya perda halal, ya saya yakin tidak banyak ya daerah di level kabupaten kota ini yang punya perda halal. Ini kan pasti kita harus segera berproses. Pasti implementasinya ditunggu oleh masyarakat. Apalagi tadi di awal saya menyampaikan bahwa Pak Wali ini concern banget untuk mengembangkan pariwisata di Kota Semarang. Dari berbagai sumber, saya melihat ketika sebuah negara atau daerah sudah mendeklarasikan pariwisata halal itu, perkembangannya naik secara signifikan. Nah, saya berharap di Kota Semarang nanti kita bisa mengarah ke sana. Jadi tahapan setelah ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu adalah tahapan untuk memutuskan kira-kira kawasan mana yang akan kita tunjuk sebagai zona khas. Jadi pertimbangan Bu Olidah tadi, kemudian Pak Hendra, ini saya kira sangat positif. Kita membuat model kecil, ya, membuat model kecil untuk bisa jadi referensi kawasan-kawasan yang lain. Hanya yang memang saya punya dream itu zona ini nanti juga bisa mensupport pengembangan wisata halal di Kota Semarang, kira-kira seperti itu. Sehingga saya minta tolong nanti Pak Putu dan Bapak Ibu dari Next nanti bisa share materi ya secara utuh nanti biar dipelajari oleh Bapak Ibu yang hadir. Dan saya merencanakan nanti dalam waktu dekat saya akan diskusikan lagi untuk menetapkan mana kira-kira kawasan yang akan kita usulkan sebagai zona khas. Baru nanti akan didampingi secara intensif oleh Pak Putu dan Bapak Ibu dari Next. Itu kira-kira tambahan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Bambang atas penyampaiannya untuk melengkapi hal-hal yang tadi disampaikan. Selanjutnya, ini masih ada pertanyaan mungkin? Dari Dinas Pertanian. Mungkin dari terkait tadi dari hulu sampai hilir, di mana di hulu masih ada permasalahan tentang RPU itu. Apakah ada respon dari Dinas Pertanian? Mungkin di sini ada hadir Dinas Pertanian dan Bapeda mungkin. Dinas Pertanian, monggo. Dinas Koperasi. Dinas Pertanian. Silakan. Oh, mungkin belum, Jay. Atau dari Bapeda mungkin ada respon? Permisi, izin Bu. Apakah suara saya terdengar? Dari Dinas Koperasi dan Pak Arya sudah ada Bu. Mikro. Bu Titus dari Bapeda, Pak Arya. Oh, Pak Arya. Pak Arya, monggo dari Bapeda. Iya, silakan. izin Bu. Mohon maaf sebelumnya off cam. Jadi untuk dari Bapeda sendiri sebenarnya udah ada kajian Bu tentang lokasinya itu. Jadi awalnya tuh inisiasinya dari itu rencana pengembangan kawasan di Jalan Depok. Dan untuk historisnya sendiri kan untuk Jalan Depok sendiri kan ada itu ya makam Mbah Depok itu. Nah itu mungkin bisa jadi acuan untuk apa yang zonasi khasnya itu. Nah tapi untuk saat ini kan masih dalam tahap kajian Bu, terutama untuk anggarannya lalu untuk keberlanjutannya. Nah ini rencananya ini awalnya mau dibikin kayak festival kuliner dulu gitu Bu. Jadi untuk melihat respon pasar seperti apa. Nah nanti kalau misal memang apa bisa untuk lanjut ya kami usahakan untuk membuat itu lanjut. Tapi kalau enggak ya mungkin di sebatas festival seperti itu Bu. Jadi intinya untuk lokasi referensinya di Jalan Depok itu seperti itu. Oh ya, terima kasih Bapak Arya. Jadi ada informasi bahwa lokasi untuk zona khas itu ada alternatif di Jalan Depok, ya. Ya mungkin nanti sebagai apa ya, kita perlu menghimpun dulu alternatif lokasi yang nantinya akan dijadikan zona khas. Itu salah satunya di Jalan Depok, begitu ya.
Iya, karena itu kan juga dekat sama Kota Lama ya Bu. Dan Monggo untuk dari Dinas Pertanian atau Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, mungkin ada hal yang ingin disampaikan terkait dengan zona kas. Mungkin belum ya. Oke, gimana Pak? Kalau ada populasi, kalau sudah tidaknya kita materi Oh, iya. bisa rasa di sini dari kelas 1. Mungkin dari peserta, mungkin dari undangan mungkin belum ada hal yang akan disampaikan. Dari Bapak Putu, kalau ada yang masih tertinggal Pak, yang Bisa di Bapak Baik, Putu mungkin. terima kasih Bu Titus, Pak Bambang, terima kasih Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Insya Allah bisa di-share saja di sini Pak Helma, Mbak Anggun, materinya di kolom chat kali ya, agar bisa dibaca, dipelajari Bapak Ibu sekalian. Tentunya ini baru pertemuan pertama. Insya Allah kami siap Pak Bambang untuk terlibat dan mendukung program kerja di Pemkot Semarang. Dan kami memang surprise Pak, sudah ada perda tentang halal, itu sesuatu yang istimewa kalau menurut kami. Insya Allah kami dukung secara penuh Pak Bambang, dan juga tentunya nanti konsultasi dengan Pak Hendra dan Bapak Ibu sekalian, Bu Kholidah, dengan Pak Ova ya sekalian. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Bapak Helma, mungkin Ibu Anggun, ada lagi yang perlu disampaikan? Dari kami cukup, tadi sudah disampaikan sama Pak Putu. Jika nanti dibutuhkan terkait untuk mengkoordinasikan, kami nanti tunggu arahan dari Pak Bambang atau Bu Titus, apakah perlu dibuatkan grup WhatsApp khusus gitu ya, sehingga nanti untuk koordinasi atau informasi bisa terpusat di dalam grup WhatsApp tersebut. Itu mungkin Bu usulan. Terima kasih. nomor Mbak Anggun, Mbak Anggun bisa share Pak Helma nomor handphone. Oh iya. Izin, nomor saya dan nomor Mbak Anggun sudah di-share di chat grup, termasuk juga file ya Bapak dan Ibu, terkait dengan pedoman zona kuliner halal aman dan sehat. Di situ ada kurang lebih 40 halaman, itu mungkin nanti bisa lihat lagi terkait dengan pedomannya. Itu yang mungkin sama-sama bisa kita coba implementasikan di Kota Semarang. Terima kasih. Terima kasih Bapak Helma. Sudah selesai? Sepertinya diskusi kita kali ini telah selesai, Bapak Ibu sekalian. Kami ucapkan terima kasih kepada KNIKS, matur nuwun sangat Bapak Putu, Bapak Helma, Ibu Anggun, Bapak Rahmat. Suatu kehormatan bagi kami dari Kota Semarang, dari KNIKS memberikan respon yang sangat bagus, langsung merespon dari keinginan kami untuk bagaimana mewujudkan suatu sentra kuliner halal. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu tamu undangan yang telah dengan responnya yang juga sangat baik, dan dari diskusi yang terjalin dengan sangat gayang begini gitu Pak. Matur suwun sangat gitu. Jadi mungkin yang dapat kami sampaikan sebagai kesimpulan dari pertemuan kali ini adalah bahwa jaminan pangan halal merupakan keniscayaan yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah, dalam ini Pemkot Semarang, sesuai dengan perda halal yang telah dimiliki oleh pemerintah Kota Semarang. Kemudian zona kas atau zona kuliner halal aman dan sehat membutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah. Dalam hal ini Bapak Wali Kota memiliki komitmen yang sangat tinggi dalam hal mewujudkan pariwisata halal, di mana salah satunya perlu didukung dari kuliner, yaitu dengan zona kasnya. Kemudian sepertinya kata kunci dari zona kas ini adalah kolaborasi ya Pak ya. Kolaborasi yang melibatkan berbagai stakeholder yang harus saling bersinergi
dari masing-masing pihak berperan sesuai dengan tusinya. Kemudian juga pengolahannya itu sepanjang rantai pangan dari hulu hingga hilir. Dan kemudian bahwa upaya menuju zona kas itu dilaksanakan secara bertahap, di mana nomor 1 adalah menentukan lokasi zona kas, gitu. Kemudian matur nuwun, ini KNEKS sangat support ya Pak ya kepada kabupaten kota di Indonesia sesuai dengan program prioritas dari KNEKS, salah satunya mewujudkan zona kas. Kemudian dalam hal ini di Kota Semarang di Sanpan merupakan inisiator untuk mewujudkan zona kas. Begitu yang bisa saya bukan kesimpulan ya, mungkin ya garis-garis besar yang tadi percakapan yang tadi kita laksanakan begitu. Kami ucapkan sekali lagi, kami ucapkan terima kasih banyak kepada KNKS, kepada tamu undangan atau peserta. Mudah-mudahan ini merupakan satu langkah awal ya, Bapak Ibu sekalian, satu langkah awal yang sangat baik untuk selanjutnya kita dapat mewujudkan zona kas di Kota Semarang, satu hal yang kita impikan bersama. Begitu. Kemudian apa? Untuk bersama dulu. Mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan pertemuan ini banyak hal yang menjadi kekurangan atau keterbatasan dari kami. Mohon dimaklumi Bapak Ibu sekalian. Dan kedepannya mudah-mudahan dapat dilanjutkan dengan pertemuan-pertemuan dan koordinasi selanjutnya dalam upaya kita mewujudkan zona kas. Sebelum acaranya ditutup, kami mohon untuk semuanya untuk mengaktifkan kameranya untuk foto bersama. Mas Irwan, mohon tolong ini untuk foto bersamanya. Ampun, kurang. 1, 2. Sekali lagi. 1. Sekali lagi 1, 2. Mas Irwan, tolong dipandu untuk foto bersama. Ya. 1, 2. Sekali lagi. 1, 2. 1, 2. Semarang hebat. 1, 2. 1, 2. Sampun, matur suwun. Oke, matur nuwun, kita telah berfoto bersama. Selanjutnya kami mohon maaf apabila ada keterbatasan atau hal-hal yang kurang dari penyelenggaraan acara ini. Matur nuwun sangat atas segala upaya yang Bapak Ibu berikan untuk sehingga kita dapat bertemu dan berdiskusi sampai selesai ini. Yang terakhir mungkin ini pada Bapak Helma ya, kami ucapkan selamat ulang tahun Bapak Helma. Semoga panjang umur. Amin. Semoga berkah Allah berlimpah di sepanjang langkah Bapak Helma. Amin, amin. Selamat berkah selalu Pak Helma. Selamat ulang tahun Pak Helma. Matur suwun Pak Kadis. Selalu. Matur suwun sangat. Umrit barakallah. Amin, amin. Barakallah. Amin, makasih Bu. Ini bertepatan ya Pak ya, ulang tahun, kemudian kita rayakan bersama dengan diskusi bersama ya Pak ya. Mudah-mudahan sebagai awalnya tapi belum muncul Bu. Nah, itu nasi gorengnya itu ditunggu. Berarti makan-makan ini. Makan Pak, nasi goreng babat Pak. Demikian Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang tadi kita laksanakan bersama mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat bagi semua. Amin. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih Pak Nur Rahman, Pak Widaya, Pak Nugroho, Bu Khalida, Bu Ika. Terima kasih Pak Teguh. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Bu Titus, terima kasih Bu. Oh, izin pamit. Pak. Mohon izin
Siap. Monggo, mohon Pak. izin. Terima kasih. Monggo, matur nuwun, Pak. Tersun, sangat. Izin live Ibu. Kebetulan suami saya alumni Undip Ibu. SKP Menko apa ya? Yang punya. Suaminya Bu Anggun? Iya. Suami Di mana, Undip. Bu? Oh, iya iya iya. Bu Anggun Asli dari mana, Semarang Bu? bukan? Setengah Semarang. Kalau saya dari Aceh, Pak. Oh. Oh, Ibu Anggun dari Aceh, suaminya setengah Semarang ya. Mudah-mudahan nanti bisa. Nanti kita bisa ketemuan ya, Bu Anggun. Insya Allah, insya Allah. Izin live ya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sukses ya, Bu Titus. Oh, matur nuwun Pak Prof Hidayat, matur nuwun telah hadir pada acara ini. Tadi diwakilin Mak Indra, saya terlambat Oh, tadi. nggih, Pak. Pak Indra ya. Nggak apa-apa tadi. Pak Al juga Iya. ada itu, Pak Albari. Pak Albari dari Patpi ya, Pak ya. Tapi dia pakai Iya. nama Pat P ini, sekretaris Iya. saya. Oh, nggih, Pak. Iya. Sekretaris Tadi halal. Pak Hendra sudah menyampaikan itu, Pak, Iya. kajian yang Nah, hasil tinggal, kajiannya iya. sementara. Iya kan, Iya. beliaunya memang tak suruh datang dulu, makanya terlambat. Enggak apa-apa, Pak. Bon ya. Mboten napa-napa, Pak. Jadi, bon. Ya, matur nuwun Prof Hidayat. Izin keluar Matur nuwun. Bu. Ya, monggo Pak, matur nuwun.